menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Ami Wijaya MPD. Yang kami hormati calon guru penggerak Angkatan 9 SMKN 1 Jenangan Ponorogo. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ponorogo 22 Oktober 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya di sini saya selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua adalah doa, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat presentasi diseminasi budaya positif, acara yang kelima penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada kesempatan hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Dilanjutkan dengan acara yang kedua adalah doa. Doa mohon izin akan saya pimpin dari sini. Saya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa di dalam hati. Berdoa mulai.
Doa selesai. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jenengan Ponorogo yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Ami Wijaya MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la dunya waddin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ponorogo dari SMK Negeri 1 Jenengan Ponorogo, Ibu Bapak Guru SMK Negeri 1 Jenengan Ponorogo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Jenengan Ponorogo tiada halangan suatu apapun. Syukur tersebut marilah kita lafalkan bersama dengan melafalkan tahmid alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Yang kedua kalinya shalawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ibu bapak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang pada kesempatan ini tidak bisa bergabung bersama kita semua karena ada keperluan yang mendadak di Surabaya. Tadi beliau menyampaikan pesan kepada kami untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif guru penggerak SMK Negeri 1 Jenengan Ponorogo. Ibu bapak yang berbahagia, bahwa guru penggerak merupakan agen perubahan yang ada di setiap lembaga pendidikan. Karena kenapa? Setiap guru penggerak akan menggerakkan hal-hal baik di semua lini, mulai dari lini pembelajaran, baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Karena ini menjadi bagian penting dari perkembangan pendidikan di era modern saat ini. Tadi Bapak Kepala Sekolah juga menyampaikan pesan pada kita semua, ibu bapak yang masih belum berpartisipasi atau mendaftarkan menjadi bagian dari guru penggerak, calon guru penggerak, masih ada kesempatan, yaitu calon guru penggerak angkatan 11 yang insya Allah masih akan ditutup nanti tanggal 27 Oktober. Dan juga ada pesan dari BPGP, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, bahwa guru penggerak yang saat ini masih merupakan guru penggerak yang sifatnya pemerintah mengundang, namun di kemudian hari pemerintah akan memberlakukan regulasi yang berbeda, yaitu secara mandiri. Artinya ibu bapak harus mendaftar menjadi calon guru penggerak merupakan bagian dari prasyarat GTK di masa-masa yang akan datang. Itu tadi pesan dari Bapak Kepala Sekolah. Maka sebaiknya kita bagi ibu bapak yang masih belum berpartisipasi, silahkan untuk segera berpartisipasi dalam kegiatan guru penggerak tersebut, karena di dalam kegiatan program guru penggerak, ibu bapak akan mendapatkan hal-hal yang sangat luar biasa, hal-hal yang sangat extraordinary untuk perkembangan pendidikan di lembaga kita ini. Maka untuk kesempatan kali ini izinkan saya berpantun sebelum kegiatan diseminasi budaya positif ini kita mulai. Nasi ketan ditambah ragi, buat tape untuk nostalgia. Bapak Ibu, selamat pagi.
salam dan bahagia. Pagi hari makan kelapa, kelapanya enak dan bikin tertawa. Hari ini kita berjumpa untuk acara yang istimewa. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Demikian Ibu Bapak, apa yang bisa kami sampaikan mewakili Bapak Kepala Sekolah pada kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ponorogo yang berasal dari SMK Negeri 1 Jenderal Ponorogo. Saya sampaikan selamat kepada Bapak Wiwing Prastio Sarjana Teknik, Bapak Dwi Murgianto Sarjana Ekonomi, dan juga Bapak Kloket Sarjana Teknik. Semoga kegiatan ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk kita pribadi dan juga bermanfaat untuk anak didik kita. Wa akhiran wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk pencerahan dan wejangannya ya Bapak. Tidak lupa juga terima kasih untuk pelantunnya yang sudah membuat kita bahagia dan tertawa. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah presentasi. Presentasi diseminasi budaya positif akan disampaikan oleh Bapak Roket Irawan ST. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMKN 1 Jenangan Ponorogo atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Guru, para undangan kegiatan diseminasi positif pada hari ini. Pertama-tama marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan dan rahmat beliau kita dapat berkumpul pada forum yang insya Allah berkah, dan semoga kerawan panjenengan menjadi amal kebaikan dan bermanfaat bagi khususnya bagi panjenengan semuanya dan kita semuanya, dan pada umumnya nanti bermanfaat kepada peserta didik kita. Kemudian sholawat beserta salam tetap kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif ini, izinkanlah saya berpantun terlebih dahulu. Mau ke ladang, hujannya lebat. Selamat datang Ibu Bapak Guru hebat. Mau ke Kalimantan, jalannya lebar. Mari wujudkan merdeka belajar. Terakhir, buah rambutan warnanya merah. Mari tepuk tangan yang meriah. Oke, karena ini masih sudah siang mohon bantuannya Pak Juna ya untuk memandu kawan-kawan kita semuanya. Monggo Bapak Ibu berdiri semuanya dan berada di ruangan berada di sebelah meja biar nanti pergerakannya tidak terganggu. Sebelah kanannya. Yang penting ini kita tirukan adegannya, tidak usah peduli benar atau tidak ya. Yang penting kita
semangat biar kita refresh dan semangat. Kita mulai ya. Oke. 5, 4, 5. Bagaimana Bapak Ibu sudah semangat ya? Sudah berkeringat? Mari kita lanjutkan untuk kegiatan pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, tapi sudah kenal ya. Nama saya Roket Irawan, calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian ucapan terima kasih juga buat Ibu Penny Iswandarti sebagai fasilitator saya yang mungkin nanti akan akan melihat kegiatan ini dalam rekaman video. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Rohmat Habibie selaku pengajar praktek saya. Oke. Sekarang ini kita akan diskusi terlebih dahulu ya. Sebelumnya sedikit saya menyampaikan bahwasannya ini adalah serangkaian kegiatan dari program guru penggerak angkatan 9. Jadi pada kegiatannya yaitu mengharuskan para calon guru penggerak untuk mendiseminasikan budaya positif di lingkungan kerja masing-masing, di mana proses pendidikan saya yaitu sudah sampai modul 2.1 ya. Tapi yang saya sampaikan ini modul 1.4 ya. Jadi ada 3 modul nanti
Yang pertama itu modul 1.1 sampai 1.4. Di antaranya adalah pemahaman KHD. Kemudian modul 1.2-nya adalah nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga adalah visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif. Dan yang akan kita imbaskan atau kita berbagi praktik baik terkait dengan diseminasi positif pada hari ini. Ini Bapak Ibu di depan sudah saya tampilkan ya. Saya tampilkan ini sebuah 3 pernyataan. Menurut Bapak Ibu, benarkah pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi Bapak Ibu, ini kan saya sudah membagikan sticky note kepada panjenengan semuanya. Silahkan nanti ditulis saja. Ini kan ada 3 pernyataan, ditulis 1, 2, 3, kemudian silahkan dijawab centang atau silang. Kalau centang bahwasanya setuju, kalau silang bahwasanya berarti kurang setuju. Nggak perlu dituliskan namanya karena kita di sini belajar semuanya, tidak ada benar dan salah. Jadi ketika nanti kita melakukan tanya jawab, ya itu Bapak Ibu silahkan dijawab sepengetahuannya saja, karena tidak ada benar dan tidak ada salah dalam kegiatan itu. Yang pernyataan yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, ada tanda kutipnya ya, hal positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dicentang atau disilang aja. Jadi nomor 1 centang atau silang gitu. Oh ya, kalau sudah bisa digeser ke depannya, nanti saya tempelkan ya, tempelkan di papan kertas yang sudah dipajang. Ya, kalau bisa jadi satu aja Pak. Nanti saya ambil. Oke? Terima kasih atas atensinya. Atau Pak Dwi, saya minta bantuan Pak Dwi. Pak Dwi, coba bantu menempelkan Pak Dwi. Oke, kita lihat sekilas saja ya. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya yang salah atau yang kurang setuju itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang setuju 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Berarti kok banyak yang tidak setuju. Atau saya ini ingin tahu pendapatnya Pak Riza atau Pak Riza. Pak Riza, untuk pernyataan yang pertama ini menjawab apa Pak Riza? Dan kira-kira alasannya kenapa? Ini Pak,
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya itu setuju, karena dimanapun kita berada pasti ada aturan dan ada konsekuensi. Itu termasuk konsekuensi, termasuk hukuman. Tapi tergantung hukumannya seperti apa itu. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Mariza. Kemudian Mbak Ulfa ya, Mbak Ulfa ini dari auranya ini jawabannya apa, Mbak? Saya tadi menjawab tidak setuju Pak Robert. Kenapa? Karena kalau misalnya hukuman itu sifatnya fisik ataupun yang membuat trauma anak, itu justru anak malah muak dengan peraturan, sehingga dia banyak malah membangkangnya. Tetapi kalau hukumannya bersifat mendidik atau bukan hal yang merendahkan dia, seorang siswa itu justru malah membuat dia menjadi lebih baik. Seperti nomor 2 gitu, Mbak Bul. Iya. Kalau nomor 2 panjenengan setuju. Kalau yang kedua saya setuju, ketiga juga sangat setuju. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk Bu Rita. Ini ya, ada yang setuju semuanya. Kemudian kalau yang ketiga ini semuanya setuju, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini pada kegiatan ini kita lanjutkan saja, nanti kita bahas lagi nanti di materi-materi selanjutnya. Sekali lagi ini tidak ada benar dan salah, kita sama-sama belajar. Kemudian Bapak Ibu, untuk kegiatan pada hari ini yang ingin saya sampaikan yaitu ada sekitar 8 materi ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Dan nanti di antara materi ini Bapak Ibu ini nanti semuanya akan berkaitan atau ada keterkaitan atau ada hubungannya. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, untuk kata kuncinya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Pak Juna, ini saya mau tanya Pak Juna. Pak Juna sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi apa belum kira-kira? Sebentar Bapak, ini saya dibantu sama teman saya, bisa di? Iya, bisa silakan. Pembelajaran berdiferensiasi sudah menerapkan apa belum kira-kira? Oh belum, Bu Seli belum. Oke, nggak apa-apa. Yang sudah menerapkan sinten ini? Pak Trida. Oh iya, Pak Trida mungkin. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin untuk saya sendiri sudah menerapkan karena karakter dari peserta didik yang berbeda-beda Bapak. Seperti ini. Wah, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Pak Trida. Ya, saya sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan Pak Trida, bahwasanya peserta didik itu kan memiliki karakteristik masing-masing ya.
Seperti kemarin pada saat kita prakarsa perubahan dan visi sekolah, ya bersama Pak Dwi juga. Kemarin pada saat pembentukan visi, bagaimana cita-cita murid yang kita cita-citakan atau kita impikan, bahwasanya kita sepakat dan sadar semuanya bahwa semua anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Makanya pembelajarannya ya mungkin belum tentu juga sama untuk kita terapkan. Atau Mas Hafiz ini kan sebagai guru olahraga gitu. Guru olahraga mungkin apa ada perbedaan Pak antara mungkin siswa perempuan atau laki-laki untuk mencapai suatu capaian pembelajaran itu bagaimana? Apa ada perbedaan atau sama gitu? Jadi menurut saya seperti ini, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu pembagian antara murid yang mempunyai kemampuan di bawah dan di atas. Jadi ada pembagian itu murid yang berkemampuan bawah, tengah dan atas. Jadi seperti itu Pak Raga, pengetahuan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Hafiz. Jadi betul sekali, untuk mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi biasanya kita harus mengasesmen diagnostik terlebih dahulu. Kita menggali kemampuan peserta didik. Jadi mau ngajari itu kudu ngerti dia di posisi mana, bawah, menengah atau atas. Kemudian baru kita nanti dapat menentukan pembelajarannya seperti apa. Dan untuk berdiferensiasi ini ada banyak sebenarnya, tapi kemarin saya baca-baca itu yang ditekankan 3, yaitu berdiferensiasi proses, berdiferensiasi produk, dan berdiferensiasi konten. Ya, jadi untuk konten itu kita sampaikan tidak hanya satu nanti, bisa dari YouTube, bisa dari buku atau apapun. Kemudian prosesnya juga bisa berbeda. Kemudian produk yang dihasilkan mungkin juga bisa berbeda, bisa videonya yang atau presentasinya atau yang lain-lain. Jadi nanti ini termasuk juga dalam budaya positif kita. Kemudian gini, kita bermain lagi biar tidak bosan ya. Kita bermain, judulnya adalah cobalah buka. Ya, cobalah buka. Instruksinya adalah yang pertama, tuliskan sesuatu yang sangat berharga di kertas, kemudian genggam tangan Anda. Jadi Bapak Ibu sudah saya bagikan sticky note ya. Silahkan ditulis sesuatu yang berharga menurut panjenengan semuanya. Bisa benda, bisa orang ya, atau apapun yang berharga menurut jenengan semuanya. Kemudian yang kedua, bayangkan bahwa Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian carilah pasangan yang bertugas untuk mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, bisa membujuk, memerayu dan mempengaruhi. Mungkin Pak Riza ini saya minta tolong Pak Riza ke depan sama Pak Badrul. Pak Badrul, monggo Pak Badrul, minta bantuannya Pak Badrul. Ini bermain peran ya. Pak Badrul yang megang sesuatu yang berharga ya. Dan Pak Riza, coba Pak Riza dipengaruhi 30 menit supaya amrih. Bukannya gimana Pak? 30 detik. Wah, kesukaan. Gak mau? Oh iya. Ya, berikan tepuk tangan untuk rekan kita. Kalau boleh tahu Pak Badrul, yang dituliskan apa Pak? Di sini saya menuliskan waktu. Ya, sesuatu yang berharga. Betul sekali ya. Betul sekali ya. Saya sangat setuju bahwasanya waktu itu tidak bisa terulang kembali ya. Ya, berarti yang kira-kira dalam adegan ini yang punya kontrol itu siapa?
Yang punya kontrol Pak Badrul ya. Ya, kemudian Pak Riza ini dia mempengaruhi, tapi kalau Pak Badrulnya nggak mau, ya tidak dibuka tangannya. Ya. Tapi ada juga yang dibuka, ya tergantung dari Pak Badrul sendiri yang punya kontrol. Jadi seperti kita menasihati siswa, ya. Ketika kita menasihati siswa, apabila siswa tersebut dalam hatinya itu tidak ingin membuka, tidak mau, mungkin hanya di bibir saja, ibaratnya seperti itu ya. Enggak, cuman dari sikap dan tindakan itu tidak dilakukan. Jadi yang punya kontrol itu adalah dia sendiri. Ini ya, dari Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, ini yang bilang bukan saya, tapi Dr. William Glasser. Jadi William Glasser ini meluruskan beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu adalah kesalahan persepsi menurut saya ya. Jadi ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi jika guru mengontrol murid itu sebenarnya hanya ilusi. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang positif itu belum tentu bermanfaat bagi si pendengarnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, malah justru dapat melemahkan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, kita sebagai bapak ibu guru di sini ini usianya lebih dewasa. Kita bisa saja memaksa, tapi ini sifatnya hanya jangka pendek. Ya, ini tidak akan bertahan lama. Suatu saat bisa saja yang kita paksa tadi tidak mau melakukan apa yang kita perintahkan. Jadi kembali lagi kepada kontrol dirinya masing-masing. Kemudian ini ada tabel dari Dr. William Glasser mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita sebenarnya itu perlu merubah yang semula stimulus respon menjadi teori kontrol. Salah satunya adalah ini, realitas atau kebutuhan kita sama. Terkadang kita memaksakan, tapi realitasnya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Ya, kita berempati, lebih mendengarkan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kalau nanti kita bahas yaitu kebutuhan dasar manusia, punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tadi sudah dipraktekkan di depan bahwasanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kita berasumsi kita dapat mengontrol murid kita, tapi teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita bujuk siswa kita, akhirnya siswa kita nggak mau, akhirnya kita memaksa. Nah, ini kalau teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita perlu berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Ya, jadi kalau sudah kita mementingkan ego kita, yang terjadi adalah menang kalah. Tapi kalau teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Kita mencari solusi. Selanjutnya disiplin positif. Ya, ini diambil dari Restructuring School Discipline dari Diane Kelson Gosen atau Diana Gosen. Ini
berpendapat tentang disiplin. Ya. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar kedisiplinan, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi kalau disiplin di sini yaitu lebih kepada dirinya sendiri sebenarnya. Lebih kepada dirinya sendiri, atau yang timbul itu adalah motivasi intrinsik nanti. Kemudian titik disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Ya. Pernahkah Bapak Ibu melihat YouTube ada reward itu apabila menjawab pertanyaan mendapat bintang? Nah itu pernah lihat ya. Nah sebenarnya seperti itu yang muncul itu adalah motivasi ekstrinsik, yaitu dia ada pengaruhnya. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Nah ini ya kuncinya, disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian ini ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi untuk profil pelajar Pancasila sendiri Bapak Ibu, ini adalah suatu kesepakatan sebenarnya. Jadi seperti apa ya? Seperti sebuah visi ya. Visi sekolah kita sudah ada. Nah, ini kesepakatan, ini sudah disepakati, yaitu namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 di sini ya, di depan sini. Kemudian selain profil pelajar Pancasila itu ada Ibu Primary Years Program. Ya, ini sikap murid. Ya, kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia. Dan masih ada lagi, tapi ini yang saya tampilkan cuma 3. Bahwasanya yaitu tadi, semua ini adalah berangkat dari keyakinan kita. Jadi untuk melakukan hal positif itu perlu suatu keyakinan dan kesepakatan. Makanya kita dianjurkan untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ya ini tadi ya, bahwasanya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Apa saja contohnya? Yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini Bapak Ibu, kita kembali lagi ke bertahan hidup. Apabila peserta didik kita katakanlah itu jarang masuk dan kita mencari informasi, mungkin dia membantu ibunya dan lain-lain. Nah bahwasanya berarti dia adalah ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama ya. Jadi ini dalam suatu kelas itu kita harus merangkul semua peserta didik kita agar mereka merasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan ya, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Seperti kejadian sebelum-sebelumnya ini, siswa kita yang terlibat di luar. Nah ini salah satunya adalah ini Bapak Ibu, dia itu merasa ingin dianggap kemampuannya. Kemudian kebebasan. Nah bahwasanya kita itu semuanya sebenarnya pengen bebas ya, pengen bebas.
Mungkin kalau saya itu sebagai guru ya ngajar itu pengen kaos oblong, celana telung prapat, ya, rambutnya rodok bedok. Tapi semua itu ada aturannya. Jadi kita kebebasan tapi ada aturannya. Jadi kita harus tetap memedomani peraturan tersebut. Kemudian kesenangan yang terakhir, yaitu bermain, humor, tertawa. Jadi ketika peserta didik kita ngobrol, gojekan, serawat-serawatan, nah itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai kesenangan ini, Bapak Ibu. Kemudian motivasi perilaku manusia, ya, motivasi perilaku manusia. Ini Bu Nindria ya, Bu Nindria. Mic-nya mana? Bu Nindria itu kalau saya amati itu datangnya tidak pernah terlambat. Kenapa saya tahu? Karena saya mepet-mepet kayak orang menangi Bu Nindria, berarti rata terlambat. Bu Nindria itu kalau berangkat itu tepat waktu atau sebelum tepat waktu itu sebenarnya ada motivasi apa? Tujuannya berangkat tepat waktu itu untuk apa? Ya, tujuannya supaya pertama tentunya tidak buru-buru, yang kedua supaya tidak terlambat, yang ketiga supaya bisa mencontohkan anak-anak, memberikan tauladan ya kepada peserta didik ya. Berarti dari penjelasan Bu Nindria ini masuk untuk menjadi orang yang mereka inginkan ya. Berarti Bu Nindria sadar ya kalau berangkat pagi itu ya memang sesuatu yang baik ya, yang harus dilaksanakan ya. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini ya. Berarti motivasinya ya. Kemudian yang pertama ini sebenarnya ada 3 Bapak Ibu, ada 3 motivasi itu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ketika kita datang terlambat, sabar nek diceluk Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini berarti ini untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Wah, ini ternyata hadirnya selalu tepat waktu. Nah, ini untuk mendapat pujian. Kemudian yang terakhir itu tadi untuk memang dia seperti ini, ya ingin menginginkan hal yang seperti ini. Nah, untuk kedua ini Bapak Ibu, ini masuk motivasi ekstrinsik, ya motivasi ekstrinsik. Nah, yang bagus yang ini yaitu motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri masing-masing. Lanjut. Kemudian ada ini Bapak Ibu, ini dekat sekali dengan kita sebagai Bapak Ibu guru. Ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, sebetulnya spontan ya. Karena mungkin itu tidak ada dalam aturan. Ya, tidak ada dalam aturan tertulis maksudnya ya. Mungkin di PowerPoint nggak ada mungkin. Di PowerPoint Pak Riza ada nggak push up berapa kali itu naik ke sana? Ada nggak? Nggak ada ya. Ya. Berarti hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan satu arah, dia nggak ngerti. Kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian bedanya apa dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu biasanya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Besok tolong dikerjakan PR-nya. Kalau tidak mengerjakan, konsekuensinya apa? Nah, kita tawarkan. Nah, itu masuk konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman sebenarnya dengan ada konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Ya, restitusi nanti bermuara ke segitiga restitusi atau tindakan nanti.
Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini di materi ini disadur dari Diana Gosen tentang restitusi sekolah dan disiplin. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Kalau penghukum, kira-kira Pak Ferry nih, Pak Ferry. Kira-kira kalau penghukum ini kata-katanya yang diungkapkan apa Pak Ferry? Penghukum. Jika Pak Ferry posisinya sebagai penghukum, kira-kira yang diucapkan ke murid biasanya apa? Demikian Pak. Contohnya Gus. Oh ya. Monggo Pak Ferry. Penghukum. Jika siswanya salah terus dihukum, kira-kira apa Pak yang diucapkan? Kamu terlambat, silakan putar lapangan 5 kali. Contoh Pak ya itu ya. Contoh yang bagus. Contoh. Kemudian gini, katakanlah gini. Pak Juna. Katakanlah saya sebagai murid panjenengan Pak, kemudian saya tidak mengerjakan PR. Kira-kira kalau kontrol Anda pembuat merasa bersalah, apa yang jenengan ucapkan ke saya Pak? Ini menjadi salah satu atau kontrol jenengan pembuat rasa bersalah. Oh, pembuat rasa. Kira-kira apa yang jenengan ucapkan ke saya? Gak ada salah benar Pak, bebas luas. Kalau penghukuman mutar lapangan tadi, kalau pembuat rasa bersalah. Misal kamu bolos hari ini. Iya Pak. Kamu bolos. Kamu nggak kasihan sama orang tuamu yang sudah tiap hari bekerja, kerja tiap hari buat nyari uang, buat memberikan samu buat kamu, banting tulang sakit-sakit, walaupun dia sakit dia tetap kerja, tapi kamu bolos, minta samu tapi nggak nyampe sekolah. Bagaimana? Hah? Sepertinya menjiwai sekali ya Pak Juna. Gitu Pak ya? Menjiwai sekali Pak, cocok Pak itu Pak. Ya Pak Badrul. Kalau posisi teman gimana Pak kira-kira? Sepatu saya putih. Jenengan lihat saya, apa Pak yang jenengan sampaikan ke saya Pak? Sebagai teman Pak. Ya, yang pertama ditanya dulu, kenapa sepatumu kok warnanya putih? Padahal aturannya kan warnanya hitam. Kita dekati dulu, ditanya kenapa. Nanti setelah dijelaskan, oh besok lagi diusahakan warnanya hitam, begitu ya, seperti itu. Jadi lebih mendekati dulu, ditanya penyebabnya apa, kemudian dikasih solusi. Ya. Solusi. Ya, cocok sekali Bapak. Posisi teman gini ya. Tanpa ada hukuman ya Pak ya. Wis kurdi omong itu ngoten ya. Nggih. Bu Faria, saya tunggu dengan suaranya Bu Faria. Kira-kira kalau jenengan pemantau, ini jenengan bukan korbannya loh ya. Jenengan gurunya sebagai pemantau. Jenengan apa yang jenengan ucapkan ke saya? Katakanlah saya tidak berbuat tidak sholat duha, padahal itu sudah diwajibkan, pemantau. Untuk sholat duha itu kan sebenarnya tidak wajib kan Pak.
Saya bahasnya sholat Jumat aja. Oh ya, sholat Jumat ya, maaf. Oh ya, betul. Ya, sholat Jumat aja. Ya. Karena di sini kan mayoritas muridnya laki-laki ya Pak. Kita sebagai guru agama di sini itu sudah sering melakukan pemantauan. Kenapa kok siswa tidak mau melaksanakan sholat Jumat dengan rasa yang ikhlas? Karena mereka itu kalau sholat Jumat di sini selalu menunggu kita yang dari tim agama ataupun bantuan dari tim MPO atau Tatib itu harus ngopiak-ngopiak dulu baru mereka mau melaksanakan sholat Jumat. Nah kalau hanya untuk dipantau terus itu tidak akan berjalan Pak jika kita tidak bergerak itu. Jadi gimana maksudnya Pak? Terus gimana? Iya, terima kasih. Pantau saja. Iya, terima kasih jawabannya dari teman-teman. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Ya, untuk manajer itu mari agak ribet, nanti kita jelaskan nanti aja. Kalau penghukum itu lebih biasanya gini Bapak Ibu. Penghukum itu nada suaranya agak keras. Kemudian kita agak rotok marah gitu. Kemudian ada ada konsekuensi yang harus ditanggung dari siswa ini. Ini penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah ini sudah diperankan oleh Pak Juna tadi, bahwasanya dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang intinya membuat si peserta didik ini merasa bersalah. Sebenarnya bagus, tapi efeknya dia merasa bersalah dan takutnya dia menjadi orang yang gagal dari kesalahannya itu. Kemudian yang ketiga yaitu teman. Kalau teman itu lebih ke karena teman cuman tanya jawab gitu aja, terus besok jangan diulangi lagi ya, seperti itu. Kemudian kalau pemantau itu lebih ke si paling peraturan sebenarnya, kalau bahasa gurunya itu ya, si paling peraturan. Jadi dia ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya yaitu peraturan sekolah. Nah, kamu tahu nggak kalau nggak menggunakan sepatu hitam poinnya berapa? Itu pemantau. Posisinya dia selalu memantau terus. Kalau manajer itu menurut saya lebih ke teman, tapi ada solusinya. Nah, dia menggiring opini untuk bahwasanya dia salah. Jadi ada 3 tindakan. Yang pertama menstabilkan. Bahwasanya kalau kita bersalah kan ibaratnya gedek seperti itu ya. Nah, kita stabilkan dulu emosinya. Itu menstabilkan. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan salah. Pertanyaan ini berfungsi untuk menggali bahwa awakmu itu salah loh melakukan seperti itu. Nah, tapi dia menyadari sendiri. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Makanya dari posisi manajer ini nanti kita berlanjut ke restitusi tadi. Menanyakan keyakinan. Jadi kita memang perlu membuat keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ya Bapak Ibu ya. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Ini adalah penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, ya ini berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu Bapak ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini posisi teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau. Nah, kalau manajer ini adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ada tawaran untuk solusi. Kemudian ini video 5 posisi kontrol guru. Ya nanti dapat panjenengan lihat sendiri ya di YouTube kalau ingin memperdalam. Ketika aja 4
final 5 posisi kontrol guru. Ya, nanti akan keluar. Kemudian ini Bapak Ibu dijawab bersama-sama, ya. Kira-kira kalimat ini termasuk posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Pemantau atau teman atau merasa bersalah? Oke. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau pemantau itu kan kayak ada aturannya gitu ya, aturan tertulis gitu ya. Jadi lebih ke apa ini? Kira-kira? Hukuman, penghukum? Hukumannya belum ada ya. Sepertinya membuat rasa bersalah ya. Dengan adanya perkataan ini kan membuat dia merasa bersalah ya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu, teman ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Pemantau ya. Ada konsekuensinya. Oke, kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sinten ya niki wau sebelum Mas Trida lagi ya, no? Iya Mas Trida. Nyapa kok ora peraturan, nyapa keyakinan barang ya? Baik, kenapa kok keyakinan kelas? Karena yang untuk mendisiplinkan anak itu kan harus dari dalam terlebih dahulu, Pak. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas, kalau ada siswa yang bermasalah atau membuat masalah, itu nanti cara penanganannya akan muncul dari kita sendiri atau dari siswa sendiri. Gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Bagus sekali penjelasan dari Pak Trida ya. Mengapa keyakinan? Karena kalau peraturan itu sudah ada, Pak. Peraturan itu di setiap sekolah pasti sudah ada ya. Dan memang itu harus ada. Memang harus ada. Nah, kalau keyakinan, nah, kita kupas saja kalau keyakinan. Oh, sebelum kita kupas, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Supaya apa Bapak Ibu? Gawe helm? Keselamatan ya. Tidak kena telan ya bisa ya. Ya. Kita meyakini semua ya, kalau menggunakan helm itu lebih selamat ngoten ya daripada tidak ya. Kita sudah yakin semua ya. Kemudian mengapa ketika masa pandemi Covid kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Untuk antisipasi kesehatan dan biar selamat gitu ya. Nah, ya kita sudah yakin sama ini penggunaan ini ya. Nah, kemungkinan jawaban Anda adalah keselamatan dan untuk kesehatan ya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan ya. Sesuatu yang sudah kita yakini insya Allah akan kita kerjakan. Kalau kita yakin agama Islam ya kita sholat 5 waktu ya. Ngoten Ibu Maria ya, betul ya. Karena kita sudah yakin yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama ya. Kuncinya adalah keyakinan. Kemudian ini sekilas tentang keyakinan kelas, yaitu berupa bersifat abstrak Bapak Ibu, berupa pernyataan universal. Jadi ini memang tidak spesifik kalau keyakinan kelas ini ya. Mungkin saling menghargai ya wes, menghargai dalam hal apapun ya, perkataan, perbuatan ya, bersifat universal atau abstrak. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau tidak ada kalimat perintah atau larangan, contohnya dilarang membuang sampah ya, kalimatnya diganti positif, menjaga kebersihan ya.
Jadi kalau peraturan kan ibaratnya kita ya sudah negatif dulu ya. Kalau keyakinan kita karena kesepakatan ya kita buat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Gini Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan semua itu pasti banyak. Tapi kalau keyakinan sarannya dari instruktur kita pada saat kita Zoom kemarin itu jangan banyak-banyak. Ya, jangan banyak-banyak. Cukup 2, 3 ya. Itu diterapkan dulu. Diterapkan dulu. Kalau sudah diterapkan dan ini sudah berjalan menjadi budaya positif, ya ini nanti kita ganti lagi. Kita ganti dengan keyakinan yang lainnya. Ya. Jadi sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Tentu pendidikan SMK, SMP dan SD itu berbeda dan sekolah di sini dan yang lain tentu juga memiliki perbedaan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Ya, ketika kita membuat keyakinan, namanya keyakinan, kita harus melibatkan semuanya agar mereka mempunyai rasa untuk memiliki dari aturan tersebut. Kemudian dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan lagi apabila terjadi sesuatu yang kurang pas. Kemudian panduan praktek membuat keyakinan kelas, ya ini tidak perlu kita praktekkan ya, ini langkah-langkahnya saja, yaitu mendengar pendapat atau peraturan yang dimunculkan oleh peserta. Dalam ini adalah siswa. Kita dengar pendapatnya seperti apa. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Ya tadi ya, contohnya dilarang membuang sampah jadi kalimat yang positif. Kemudian menciptakan kesepakatan atau keyakinan kelas dengan semua peserta. Setelah kita rubah menjadi positif, kita sepakati. Kemudian isi tabel T dan Y sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, seperti yang sudah saya tempel ini Bapak Ibu ya. Kalau tabel Y itu terdengar, ya jadi keyakinan kelas yang mungkin terdengar. Kemudian kalau ini terlihat. Kalau yang ini berperilaku, kita dapat menuliskannya di sini. Tapi kita buat dulu keyakinan kelasnya. Kemudian kita ada diagram T, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Seperti contohnya kita isi 1 tentang sampah tadi, tentang kebersihan. Kalau dilakukan berarti kelas tampak atau kelas menjadi bersih. Nah, tidak tampak berarti kelas tampak atau terlihat kotor. Nah, ini adalah kebalikannya. Ini tabel T. Contohnya seperti ini ya, tabel T dan tabel Y. Seperti ini kalau kosongannya. Kemudian tabel T itu tampak seperti datang tepat waktu. Nah, kalau tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari. Tak acuh kepada teman dan guru. Ini contoh tabel T. Kalau tabel Y terdengar yaitu satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Kalau terlihat memegang barang milik orang lain, kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Kemudian kalau berperilaku tersenyum ramah, membuat salam hormat, memberikan ruang bekerja, kemudian postur tubuh yang tenang. Kemudian setelah itu kita dapat menggali gagasan mengenai tanggung jawab guru dan murid serta yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Contohnya guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai. Kalau murid tugasnya belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik, kemudian mengikuti peraturan. Ya. Kalau guru tugasnya bukan menyakiti, disakiti, memaksa kamu. Guru tugasnya bukan menyakiti atau itu murid ya. Murid tugasnya bukan mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, melakukan tugas guru. Kemudian segitiga restitusi.
Kita lanjut segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Ini ada 3 tindakan ya untuk segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Itu perkataan contohnya apa? Ketika murid melakukan kesalahan, kita berikan statement begini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, harapannya supaya apa? Menstabilkan identitas ini, supaya dia tenang. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan atau punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian setelah dia menyadari tentang kesalahannya, kita menanyakan keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan kelas, kita bisa menanyakan keyakinan sesuai hati nuraninya. Ya. Karena setiap orang itu kan punya keyakinan masing-masing nih. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kan terkait dengan keyakinan yang ada pada hatinya masing-masing. Kemudian ini ya, ada menstabilkan identitas. Ini ya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ini contohnya kata-katanya ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian ini contoh penerapan dari segitiga restitusi. Ini adalah bermain peran dengan peserta didik saya, dan harapannya dengan bermain peran ini kita dapat memperoleh keterampilan yang lebih, sehingga nanti apabila ada menemui kasus-kasus, kita dapat menerapkannya atau mengimplementasikan secara langsung. Yaitu contoh penerapan segitiga restitusi yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya, kemudian yang pertama menstabilkan identitas ya, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Terakhir atau penutup, ini ada dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujudnya suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini ada termuat dalam standar nasional pendidikan. Mungkin itu Bapak Ibu yang sedikit yang saya bisa sampaikan. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat membawa kita untuk bisa lebih baik lagi dalam menjadi seorang pendidik, khususnya untuk diri saya pribadi. Kemudian terima kasih untuk kehadirannya. Saya akhiri sekian.
Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih Bapak Ibu. Kami ucapkan banyak terima kasih. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara diseminasi budaya positif bersama calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Alhamdulillah kita telah selesai mendengarkan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak SMK 1 Jenangan Ponorogo. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah hadir mengikuti acara ini. Dari awal hingga akhir, kami juga mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup bersama acara pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita dapat bersama di sini untuk melaksanakan pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdiri dipimpin untuk berdoa. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum pembelajaran, kayaknya masih belum semangat ini. Agar kita semangat, kita melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat kan tepuk 1 sampai 5? Oke. Ingat? Oke. Kita mulai ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Oh, kita ulangi. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Kita ulangi dari 1 ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Sekarang Pak Oket ingin menanyakan, nanti yang tahu bisa angkat tangan, bisa menjawab. Pertanyaannya gampang. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Ada yang tahu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai? Agar apa kira-kira? Untuk keselamatan ya. Kalian yakin nggak terhadap itu? Yakin ya? Yakin ya? Menggunakan helm itu lebih meminimalisir atau melindungi ya organ yang paling penting,
Yaitu apa? Bapak. Kalau nggak pakai helm, kira-kira semisal kita jatuh, lebih parah mana? Lebih parah nggak pakai helm kan? Iya. Kalian yakin nggak berhadap itu? Yakin. Yakin ya? Iya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Anggap aja kita masih zaman COVID. Kenapa kemarin masker diwajibkan? Untuk apa? Mencegah virus masuk ya. Keselamatan juga kan, kesehatan juga ya hubungannya ya. Keselamatan dan kesehatan. Kemungkinan jawaban Anda adalah keselamatan dan untuk kesehatan. Cocok ya? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ya, kalian yakin kan terhadap itu ya? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya kan? Bapak Teh Diki itu pengen kelas yang gimana? Teh Diki nyaman, tenang, nyaman tenang ya. Lo Excel bersih. Andre pengen kelas yang biye bagus. Lutfi Bevi tertib. Apa yang juga apa? Esis bagus. Esis. Dia tambah sih. Sudah ada kilasnya? Sudah ada. David, pengen kelas yang berapa, David? Denis, pengen yang kelas gimana nih? Nah, ini gila, yang dia lah, kelasnya lah. Nah, bagus. Hah? Bagus ke saya dia. Lebih spesifik mungkin. Kalau paket lengkap gimana? Belum mau nih. Oh, semuanya. Masuk semuanya ya. Usulan teman-teman ya. Ada tadi yang nyaman, terus tertib. Nah, Lutfi tadi gimana? Tertib ya, tertib. Pengen kelas yang seperti itu ya impian kalian ya. Oke, jadi biar tidak hilang ya impian kalian. Ini Pak Roketan bagikan dan nanti ya oke, silakan ditulis kelas impiannya ya. Kalau sudah digeser. Oke, yuk nanti tulis lagi. Tulis dulu. Ayo, lebih sudah. Ayo, aku ini kan. Cukup ini.
Ini nanti kalau sudah kita kelompokkan yang mungkin masuk di disiplin yang mana, masuk yang nyaman yang gimana itu ya, kita kelompokkan. Ini tertib, nyaman. Ya. Ada ya, sudah ada nyaman, tenang, tertib, bersih, sejuk, rukun, ya, kompak, kondusif, selalu bersama. Ini cita-citanya bagus semuanya untuk kelas impian yang kalian bukan ini. Keyakinan kelas ini bisa dibuat kalimat yang positif, Mas. Bisa dibuat kalimat yang positif. Contohnya nyaman dan tenang. Berarti kami kelas 11 kelas A meyakini kelas yang apa? Tenang, tertib akan membuat belajar menjadi nyaman. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya bersih ini ya. Bersih. Kalau sekarang kan bedanya peraturan dan keyakinan itu ya. Kalau terkait dengan kebersihan, kalau peraturan itu bunyinya gini, buanglah sampah pada tempatnya, ya. Dilarang membuang sampah sembarangan, ya kan? Tapi kalau keyakinan kelas itu perbuatan positif, Mas. Tidak ada kata dilarang seperti itu. Nah, ini bisa kita ganti gini. Kami kelas 11 kelas A meyakini bahwa kelas yang bersih akan membuat kami lebih fokus untuk belajar. Ya kan? Kita tanda tangan di sini. Ya. Ini kelihatan tuh ya? Tidak. Hah? Enggak, satu titik. Agak dipajang ya. Nah, sekarang tugas kalian membuat poster ya, yang bertemakan dengan keyakinan kelas yang sudah kita rumuskan tadi. Nah, itu dibuat dalam bentuk poster. Kemudian poster itu nanti kita cetak dan kita pasang di kelas. Tujuannya supaya apa? Dipajang di kelas supaya mudah terlihat, mudah dibaca oleh semuanya, dan semua bisa menerapkan. Jadi keyakinan kelas itu kan kalian sudah yakin semua ya. Sesuatu yang diyakini itu harus dilakukan. Setuju? Setuju. Sebagai bukti bahwa kita berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan kelas ini, Pak Roket ingin minta tanda tangan dari kalian. Silakan memulai dari Vicky. Yuk, Vicky. Nomor 2. Pada kegiatan pembentukan keyakinan kelas ini, saya dan teman-teman merasa antusias karena kita semua dilibatkan dalam pelaksanaannya. Kalimatnya juga berupa pernyataan positif, sehingga ketika kami membaca ini bukan seperti peraturan yang pada umumnya,